Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa cinta. Nah, bahasa cinta ini adalah situasi atau pelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat penting untuk kalian pelajari. Karena apa? Karena banyak pasangan-pasangan yang ingin PDKT atau dalam upaya untuk mempertahankan, melanggengkan sebuah hubungan itu menjadi flat, menjadi tidak menyenangkan karena tidak paham tentang bahasa cinta. Tapi sebelum kita jauh berbicara tentang urgensinya apa, belum mempelajari tentang apa-apa saja itu tipikal-tipikal dari bahasa cinta, kita tanya dulu nih kepada Prof. Itu bahasa cinta ini apa dulu lah? Ini apa nih Prof? Jadi bahasa cinta tuh sebenarnya ada sebenarnya etimologinya kalau kalian mau belajar. Ini bahasa cinta ini kan sebenarnya adalah salah satu istilahnya term yang kita ambil dari bukunya Gary Chapman ya. Judulnya itu Five Love Language gitu. Tapi bahasa kasarnya, bahasa sederhananya adalah bahasa cinta itu adalah ekspresi kita ketika kita mengungkapkan cinta kita kepada seseorang, atau bahasa cinta itu cara kita menerima rasa cinta itu. Jadi ketika dia mengekspresikan ini, wah ini cocok nih bahasa cinta. Contohnya gini lah, sederhananya gini. Kalau misalkan di tubuh kita itu kan ada titik-titik sensitif kan yang membuat kita semakin nyaman gitu, enak gitu, ya kan? Nah, bahasa cinta itu adalah ketika kita tahu titik nyaman orang itu, dia pasti akan menggeliat-geliat kan, keenakan. Paham. Nah, itulah bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu adalah ekspresi yang tumbuh, yang ditimbulkan, yang dipancarkan dari seseorang kepada pasangan atau sebaliknya ya. Itu ya guys ya. Tetapi pertanyaannya nih, kenapa tadi kan saya sudah bilang di awal kalau bahasa cinta ini sangat penting. Tetapi kan orang nggak ada yang tahu nih urgensinya apa. Mungkin bisa dijelaskan kenapa pentingnya, kok kenapa penting gitu loh. Nah, kenapa penting? Karena gini, bahasa cinta ini ibarat kata adalah kalau di skala prioritas itu kan ada kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Nah, manusia itu punya kebutuhan rasa cinta. Itu kebutuhannya tuh di kebutuhan primer. Ini kalau nggak terpenuhi, lo nggak bisa hidup. Kayak contohnya sandang, pangan, sama papan. Kalau lo nggak bisa memenuhi 3 ini, lo nggak akan bisa hidup. Sama juga ketika kita relationship, kalau kita nggak memenuhi ini istilahnya kebutuhan dasar cinta kita, ya dia nggak akan ngerasa dicintai. Jadi bagi orang-orang yang gue udah berkorban banyak sama lo, tapi kok lo malah bilang kayak gitu. Banyak kan cewek-cewek yang bilang, kamu tuh sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Padahal kita udah kasih semuanya nih, kita udah nikahin dia, kita kasih ini kasih itu, tapi dia malah bilang, kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Kayak gitu. Kenapa? Karena kita tuh nggak menyentuh dia dengan bahasa cintanya dia. Contohnya misalkan gini, bahasa cinta cewek kita itu adalah sentuhan fisik nih, tapi kita nggak pernah nyentuh dia. Yang kita lakukan adalah bayarin dia, terus kasih hadiah, kasih antar jemput, dan dia ngerasa nggak dicintai. Itu kan lucu kan? Memang itu terdengar lucu. Kalian udah antar jemput dia setiap hari, udah sering kasih hadiah, kasih iPhone, iPad, ini itu dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia bilang, kamu tuh sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Gitu. Ya karena yang kalian sentuh itu salah. Dia tuh butuh sentuhan fisik, tapi yang kalian kasih itu hadiah. Memang hadiah kalian akan diterima, tapi nggak akan sampai ke hati. Ibarat kata nih, kalian itu pengen itu kan, tapi yang cewek kalian lakukan malah cuman istilahnya mungkin kayak ngelus-elus atau apa. Bukan kayak gitu, harusnya ini itu loh. Oke. Jadi kenapa dia urgen? Karena memang untuk menunjukkan bahwa sekalian itu benar-benar cinta sama dia. Nah, ini menarik ya. Karena ini kejadiannya banyak di sosial media sekarang. Itu banyak orang-orang yang bikin konten udah dinikahin, udah diantar jemput, udah apa, tapi masih aja nanya, kamu cinta nggak sih sama aku? Itu dengan nada lucu, dengan agak ketawa. Padahal itu serius ya guys. Dia nanya kayak gitu. Kadang-kadang memang bukan berarti dia ini penasaran aja, tetapi memang dia nggak ngerasa bahwa kamu tuh cinta sama dia. Nah, ini juga kejadian sama orang-orang yang berupaya untuk mengejar-ngejar seseorang. Ketika kalian ingin mengejar-ngejar seseorang, terus kamu sudah berusaha berkorban apa-apa tapi tidak dihargai, jangan-jangan bukan nggak dihargai, tapi kalian itu salah memperjuangkan dia. Bahasa cinta dia bukan gift, misalnya
Jadi ini penting sekali. Kalau kalian nggak paham ini, jatuh-jatuhnya adalah tindakan yang kalian lakukan malah ngerendahin dia, malah bikin dia ilfil. Misal ya, misal nanti sebelum kita bahas tentang macam-macam bahasa cinta, tapi kayaknya bahas itu dulu deh, biar bisa dicontohkan ini. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan kepada Prof nih. Apa itu bahasa-bahasa cinta? Jadi macam-macamnya apa-apa aja nih, Prof? Oke, pertama itu kata-kata. Ya. Kata-kata tuh bisa kalian memuji dia, ngegombalin dia, bikin joke sama dia, menasehati dia, itu bisa. Oke, kata-kata, quote-quote itu juga bisa, kutipan-kutipan itu juga bisa. Terus yang kedua tuh sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu bisa gandengan, bisa pelukan, bisa cipokan, ciuman. Physical touch. Nah, physical touch terus bisa. Nah, itu juga sentuhan fisik itu. Terus yang selanjutnya itu bisa gift atau hadiah. Hadiah tuh banyak, kalian bisa kasih hadiah ketika dia wisuda, anniversary, atau pas kalian random aja kalian kasih hadiah. Hadiah tuh nggak harus dibungkus kado ya. Jadi mungkin tiba-tiba kalian kasih coklat atau apa, nggak dibungkus kayak bungkus kado nggak apa-apa, itu kan juga hadiah. Jadi hadiah tuh nggak melulu harus kalian bungkus kado atau apa gitu-gitu. Terus harus ada gambar Hello Kitty, nggak juga gitu. Kalian ngerti kan maksudnya hadiah itu apa? Dan hadiah itu nggak harus berupa harus ada kardus kotaknya gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi jangan terlalu kaku atau strike gitulah. Terus yang selanjutnya itu ada pelayanan atau act of service. Ya, pelayanan tuh bisa kalian antar jemput, bantuin tugasnya dia, ya kan? Misalkan nemenin dia, mungkin dia lagi kerja atau apa gitu, kalau kita punya waktu senggang gitu, gitu-gitu ya, pelayanan, bantuin dia gitu-gitu. Terus juga yang terakhir itu quality time. Quality time tuh ya kita menghabiskan waktu bersama-sama dia lah. Waktu kita tuh lebih apa ya, bisa kayaknya kalau sama dia tuh enak, nyaman gitu-gitulah. Bisa kalian tuh quality time tuh biasanya orang-orang yang suka deep talk, ngobrol lama gitu-gitu, pengen apa ya, kalau sama dia tuh pengen apa ya, lebih dekat, pengen mengenal lebih jauh gitu. Tiba-tiba aja nggak sadar gitu, kita udah jalan berdua gitu, tiba-tiba udah malam gitu-gitu. Oke, jadi itu ya guys ya. Nah, makanya apa yang diterangkan Prof itu adalah macam-macam bahasa cinta. Nah, bahasa cinta ini memang harus kalian pahami, harus kalian dalami dalam upaya untuk mengenal cewek kalian lebih jauh. Karena apa? Karena kalau kalian salah dalam memahami bahasa cintanya pacar kalian, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi malah yang kalian lakukan itu ya syukur-syukur nggak dihargai, tapi lebih parahnya adalah kalian malah dianggap tidak mencintai dia atau mengeksploitasi dia. Misalnya dia itu bahasa cintanya quality time itu, tetapi kalian itu nganggap bahwa semua cewek suka dikasih hadiah, suka dikasih duit gitu. Terus tiba-tiba kalian udah janji ayo kita jalan di hari ini gitu, tiba-tiba kalian nggak bisa, dengan gampangnya udah aku transfer aja, nah aku belikan ini belikan itu gitu. Nah, sehingga dia malah ngerasa apaan sih, lu kira gue cewek apaan gitu kan. Atau sebaliknya, dia nggak physical touch gitu, nah dia kata-kata gitu. Terus tiba-tiba kalian grepe-grepe, maksudnya kayak megangan tangan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang penting. Makanya ini akhirnya orang-orang yang dalam upaya untuk memupuk cinta, untuk mempertahankan cinta, harus paham ini. Karena kalau tidak, cinta yang kalian udah bangun akan seketika hancur. Bahkan ketika kalian sudah menikah sekalipun, yang kalian anggap bahwa ketika sudah menikah itu tidak ada lagi perpisahan, kalian salah. Akhirnya ya itu tadi, kalau nggak berani cerai, akhirnya ya itu tadi, akhirnya ya cuman jalanin rutinitas saja. Nah, oleh karena itu maka pelajaran selanjutnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi pacar kita atau pasangan kita ini bahasa cintanya apa. Tapi mungkin kita nggak bahas semuanya ya guys, karena kalau bahas semuanya itu pembahasan yang lebih privat yang akan kita bahas di di video membership lah ya, tapi kita cobalah kasih satu contoh nih, misalnya kata-kata ini gimana untuk mengetahui kalau nampaknya cewek aku nih kata-kata nih bahasa cintanya. Nah, ciri-ciri kalau misalkan cewek itu suka bahasa cintanya kata-kata itu adalah, pertama, dia biasanya sering ini posting-posting quote-quote nggak jelas. Dia suka kutipan-kutipan, statusnya tuh sering berisi tentang kata-kata. Itu udah pasti cewek itu suka dengan bahasa cintanya itu kata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sering minta pendapat kita.
Iya. Dia sering minta pendapat kita, dia tuh sering banget apa ya, minta kayak pendapat sepele apapun tuh tetap dia tuh pengen menurut kamu gimana gini gini gini. Terus dia tuh juga seneng banget ketika apa ya, kita itu ngobrol sama dia. Ketika dia ngobrol sama kita, dia tuh ngeliatin dengan bener-bener, terus dia tuh juga dengerin dengan seksama, tatapannya juga matanya menatap kita tuh dengan penuh intens gitu. Jadi seakan-akan cewek ini tuh bener-bener pengen apa ya, pengen diceramain sama kita gitu. Nah itu tanda kalau ya bahasa cintanya memang kata-kata. Karena nggak semua cewek tuh suka posting quote-quote, nggak semua cewek tuh suka apa ya, kita yang ngelit sebuah topik gitu. Biasanya kan cewek tuh lebih suka ditanya. Tapi memang kalau cewek itu suka apa ya, bahasa cintanya kata-kata, dia pasti sering ini, sering apa ya, ayo dong ini apa istilahnya ngobrol. Dia tuh pengen dengerin cerita-cerita kita. Justru dia yang apa ya, dia pengen dengerin semua hal tentang kita karena memang dia suka istilahnya kata-kata. Kalau kalian ngejokes, kalau kalian kasih dia pujian, dia tuh seneng gitu. Dia nggak pernah marah, nggak pernah apa, justru malah dia seneng. Kan ada tuh beberapa cewek yang kalau kita sering muji dia, dia malah apaan sih, ilfilnya tuh bukan ilfil bercanda tapi dia ilfil beneran gitu. Iya benar-benar. Jadi memang kalau kalian nggak paham, makanya ini penting kali ya, penting kali, urgent banget bahasa cinta ini kalian pahami. Karena ya itu tadi, karena kebanyakan aku malah keseringan itu tadi, orang-orang yang berupaya untuk menjadi manly, berupaya untuk menjadi imam yang baik, sehingga dia berusaha untuk sering menasihati pacarnya. Padahal bahasa cinta pacarnya itu bukan kata-kata. Akhirnya lu banyak bacot gitu-gitu. Jadi akhirnya ya kayak gitu, kamu banyak kamu ceramah terus banyak bacot, atau ya itu tadi akhirnya dia ilfil, malah nggak suka gitu. Nah biasanya tuh orang bahasa cintanya yang kata-kata ini biasanya ada dua hal ya. Pertama mungkin karena dia tuh nggak pernah dapetin kasih sayang atau dapetin secara verbal ya sama orang tuanya dia, sehingga dia butuh itu. Nah, makanya bahasa cintanya kata-kata. Ini salah satu penyebabnya aja. Nah ada juga orang yang setiap hari tuh diceramain sama orang tuanya, sehingga dia nggak suka dengan kata-kata. Nah itu kalian juga harus belajar itu semua guys. Ya pokok intinya kalau kalian nggak paham ini akan bahaya sekali. Sehingga kalau kalian memang benar-benar serius ingin belajar, kalian bisa nonton di video yang membership, atau langsung beli e-course kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali lagi kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.